Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel Bang Mimin kedua, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi ya. Kali ini Mimin akan membawakan novel The Story of Legend bab 4209 sampai bab 4210. Oke, sedikit ya. Dan sebelum itu, kalau mau nonton kelanjut atau sebelum bab ini, silakan linknya ada di atas ini ya. Di sini ya, sorry. Oke, terima kasih. Sebelum itu langsung saja ke ceritanya bab 4209 ya, dimana Ye Chen itu akan menembakkan kekuatan penusuk jiwa kepada kapal pesiar tersebut. Apakah Ye Chen berhasil? Tanpa panjang lebar langsung saja. Oke. Bab 4209. Kekuatan yang kuat menyapu lautan tanpa suara. Sedetik kemudian saya melihat ledakan keras dari buritan kapal pesiar tersebut. Segera setelah itu sistem tenaga di buritan langsunglah dikendalikan dan semburan api membumbung ke langit dengan berbaling-baling yang hancur dan komponen sistem tenaga. Kapal pesiar yang akan mempercepat evakuasinya kehilangan semua kekuatannya dalam sekejap dan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini semua orang tercengang. Bang Pojang merasa semakin tak terduga tentang kekuatan Ye Chen itu. Sebelumnya dia selalu berspekulasi bahwa Ye Chen adalah penguasa alam gelap, tetapi melihat bahwa Ye Chen dapat dengan mudah meluncurkan serangan tak terlihat dan menembus kapal pesiar lawan melalui lubang besar, dia segera menyadari bahwa kekuatan Ye Chen kemungkinan jauh di atas kegelapan tersebut. Memikirkan hal ini, Bang Pojang semakin merasa bahwa tindakannya untuk membunuh Li Xingshan sejak awal sangatlah konyol. Pada saat ini, orang-orang di kapal pesiar ketakutan oleh suara ledakan tadi. Suara seorang pemuda datang dari walkie-talkie. Apa yang terjadi dengan ledakan tadi? Mengapa perahu tidak bergerak? Suara bersemangat pengemudi datang dari walkie-talkie lagi. Tuan, kapal kita kehilangan semua tenaga. Rasanya mesinnya meledak. Pemuda itu tiba-tiba berseru, sial, bagaimana bisa terjadi? Apakah kita diserang? Pemimpin di dek buru-buru berkata, Tuan, jika ledakan tadi disebabkan oleh kekuatan eksternal, maka setidaknya itu pasti senjata seperti bazooka atau RPG. Tetapi saya tidak melihat apapun yang menyerang kita. Pemimpin tim itu telah bertugas di ketentaraan selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman tempur yang sangatlah kaya. Menurut pengetahuan profesionalnya, kekuatan ledakan barusan melebihi kekuatan senapan anti material kaliber besar. Itu pasti senjata tingkat peluncur roket, hanya kemungkinan. Namun di laut yang gelap gulita jika pihak lain menggunakan bazooka, itu akan seperti menyalakan kembang api besar dan bergeraknya sangatlah keras dan tidak mungkin baginya untuk tidak menemukannya. Tapi sebelumnya ledakan tadi, matanya tertuju pada kapal kargo yang mencurigakan dan tidak ada jejak pihak lain yang menggunakan senjata untuk menyerangnya. Tepat ketika dia sangatlah terkejut, dia mengubah perasaannya. Buritan seluruh kapal tampaknya sedikit tiba-tiba tenggelam dan haluan kapal diangkat pada sudut yang sangatlah kecil. Perubahan kecil ini tiba-tiba mengejutkannya. Dia menduga bahwa penyebab tenggelamnya buritan pasti karena ledakan di buritan tadi, yang menyebabkan kabin masuk ke dalam air dari buritan tersebut. Apalagi masuknya air pasti sangatlah deras, sehingga buritan mulai sedikit tenggelam. Jika situasinya banjir berlanjut, buritan secara bertahap akan tenggelam ke dasar laut. Dan haluan akan menjadi lebih tinggi dan akhirnya seluruh kapal akan tenggelam ke dasar laut secara vertikal pada 90 derajat. Pada saat ini mekanik di dalam kabin tiba-tiba berteriak di walkie-talkie, tidak bagus, sebuah lubang besar yang lebar meledak di buritan dan air laut telah dituangkan. Ekspresi pemimpin kelompok berubah. Dia berseru semua orang-orang memakai jaket pelampung dan segera meninggalkan kabin. Personil bersenjata siap untuk segera bertempur. Chen Tua dengan cepat melepaskan skoci dan bersiap untuk meninggalkan kapal. Begitu kata-kata ini keluar, lusinan orang di seluruh kapal langsung panik. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pengawal yang terlatih, mereka belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu dan banyak orang-orang terburu-buru untuk sementara waktu. Lebih dari 20 personel bersenjata bergegas ke geladak dengan senapan serbu dan semua orang menatap gugup ke kapal barang yang mendekat siap untuk melepaskan tembakan kapan saja.
Suara marah pemuda itu datang dari walkie-talkie. Apa katamu? Tinggalkan kapalnya. Bagaimana kita bisa kembali ke Selte setelah kita meninggalkan kapal ini? Pemimpin tim berkata dengan cepat. Tuan, setelah meninggalkan kapal, saya akan mengantar Anda pergi dari sini dengan skoci. Tempat ini hanya lebih dari 200 km jauhnya dari Setley. Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda bisa tiba dalam 4 atau 5 jam. Pria muda itu berkata dengan dinginnya, saya tidak ingin kembali dengan speedboat selama beberapa jam. Anda menelpon sekarang dan minta keluarga untuk mengirim pesawat amfibi untuk menjemput saya. Pemimpin tim buru-buru berkata, Tuan, masalahnya kita saat ini bukanlah hanya kapal akan tenggelam. Kapal barang di sisi yang berlawanan melaju kencang ke arah kita. Saya pikir mereka memiliki motif tersembunyi. Jika mereka benar-benar mengejar kita, saya akan menembaknya. Takut akan ada bahaya. Prioritas utama sekarang adalah aku akan membawamu keluar dari sini dengan cepat. Pemuda itu bertanya balik, maksudmu mafia Kanada ingin berurusan dengan kita? Pemimpin tim berseru, itu mungkin Tuan. Sialan, pria muda itu menggertakkan giginya dan memarahinya. Apakah orang-orang ini dari silsilah ini bosan hidup? Dengan kekuatan mereka berani menyerang kita. Besok saya akan mengirim tim ke Vancouver untuk mengambil kepala bos mereka dan potong untuk saya. Pemimpin tim itu berkata, Tuan, tidak masalah jika Anda membunuh seluruh kelompok Italia itu besok. Tapi kuncinya adalah kita harus mengungsi sekarang. Pihak lain tampaknya telah menerima saran dari pemimpin tim itu, tetapi dia masih memarahi dan berkata, sial, pertama kali aku keluar dengan kalian, kapalnya akan tenggelam, itu benar-benar sial. Segera seseorang pemuda Asia berpakaian mewah berlari keluar dari kabin. Di bawah perlindungan beberapa orang, dia dengan cepat datang ke sisi kanan lambung kapal itu, dan kru di kedua sisi sudah mulai bersiap untuk menempatkan kedua skoci di atas kapal ke laut. Melihat kapal barang itu semakin dekat, pemimpin tim itu berteriak, cepat, cepat, sudah terlambat. Ketika beberapa anggota kru mendengar ini, mereka bahkan lebih terburu-buru, lebih panik ya. Panik gak gitu. Paniklah, masa enggak? Kedua skoci ini biasanya tidak digantung langsung di kedua sisi lambung seperti kapal-kapal lainnya, tetapi disembunyikan di geladak untuk memastikan keindahan kapal pesiar saat melepaskannya. Penutup geladak perlu dibuka terlebih dahulu. Lalu dengan pengangkat khusus digunakan angkat skoci dari geladak, lalu putar ke sisi lambung dan turunkan. Oleh karena itu seluruh proses memakan waktu setidaknya 2 atau 3 menit. Jika normal, jika keadaannya darurat, 2 atau 3 menit untuk melepaskan skoci itu sudah cukup. Namun kapal barang tempat Ye-Chen berada hanya beberapa ratus meter dari mereka saat ini. Sebelum kapal barang itu bergegas, mereka tidak punya cukup waktu untuk meletakkan skoci di laut. Melihat bahwa waktunya hampir habis, pemimpin kelompok buru-buru menggunakan komunikator untuk berteriak ke kapal barang yang ada di mana Ye-Chen itu berada. Vancouver 003, Vancouver 003. Saya peringatkan lagi, kapal Anda harus menjaga jarak lebih dari 1 km dari kapal kami. Tolong segera berhenti mendekati kapal kami. Jika kamu terus mendekat, kami akan membalas tembakan. Pada saat ini kapal barang berjarak kurang dari 500 km dari pihak lain. Wang Paojon datang ke haluan kapal dengan walkie-talkie. Melihat Ye-Chen berdiri di samping dengan tenang, dia dengan cepat dengan hormat bertanya, Tuan Ye, apa yang kita harus lakukan? Tolong katakan. Ye-Chen berkata dengan ringannya, saya akan menyerahkannya kepada Anda selanjutnya. Saya memiliki 3 persyaratan. Pertama, tidak ada yang diizinkan untuk dilepaskan. Kedua, bunuh semua orang yang memegang senjata itu. Ketiga, tinggalkan beberapa pekerjaan dan bawah untuk bertanya atau interogasi. Wang Paojon mengangguk dan mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, jangan khawatir Tuan. Bawahan saya akan menyelesaikan tugas dari Anda. Kapal pesiar pihak lain telah kehilangan kekuatan untuk Wang Paojon dan 10 penguasa istana Walong lainnya. Secara alami mudah untuk berurusan dengan orang-orang bersenjata seperti itu. Ye-Chen mengangguk dan menunjukkan ke pemuda kapal pesiar di depannya yang dilindungi oleh banyak orang dan berkata, saya pikir pria itu tampaknya memiliki identitas yang sangat istimewa dan dia harus ditangkap hidup-hidup untuk saya. Nah itu ya untuk bab 4209 hingga 4210, di mana pihak lain panik ya. Panik lah, masa enggak? Nah, itu semua panik karena kapalnya akan tenggelamnya. Jadi
sekian dulu ya dari saya, cerita dari Yechen. Akhirnya Yechen bisa menenggelamkan kapal pesiar itu. Apakah akan ada urusan lagi, atau urusan itu menjadi panjang, atau langsung Yechen pergi ke Saucuran lagi dan melanjutkan sekolah Saucuran lalu pergi ke Jinling dan menyelesaikan urusan seperti biasa Yechen lah ya. Oke, terima kasih dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan sampai sakit hati karena dia, lebih baik sakit hati karena kita. Oke, bye bye.